Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Violeta Kopilaya. Saya merupakan dosen tetap pada program studi bisnis Fakultas Pertanian Universitas Tasikmalaya Ambon. Sebagai seorang dosen, ada 3 dharma perguruan tinggi yang wajib dilakukan, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan publikasi, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Video ini merupakan pernyataan dari dosen dalam unjuk kerja di Dharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran yang berbentuk audio visual. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang menjadi bidang kajian saya pada program studi bisnis, yaitu pemasaran pertanian, dengan memperoleh rencana pembelajaran semester yang telah dibuat. Nama mata kuliah pemasaran pertanian, kode mata kuliahnya AGP 224129, SKS 3, semester 4. Mata kuliah pemasaran pertanian adalah mata kuliah yang menjelaskan tentang mengumpul konsep, kegunaan, dan proses pemasaran agribisnis, pendekatan dalam mempelajari pemasaran, fungsi-fungsi dan lembaga pemasaran, proses penentuan harga pasar, margin dan biaya pasaran, integrasi pasar, perencanaan dan pengembangan produk, serta strategi pemasaran. Capaian pembelajaran yang dibagi dalam mata kuliah ini adalah: yang pertama, mampu bekerja sama dan menunjukkan kepekaan sosial kepada masyarakat dan lingkungan, taat hukum, menginternalisasi nilai dan norma akademik yang benar terkait dengan kejujuran, etika, atribusi, hak cipta, kerahasiaan serta keunikan data, metode dan teknologi, serta memiliki tanggung jawab dan sikap kemandirian. Yang kedua, mampu menguasai dan mengaplikasikan sistem pertanian yang berbasis iptek dengan ditunjang sistem digitalisasi untuk memecahkan masalah-masalah pertanian berbasis agribisnis kepulauan. Yang ketiga, mampu mengambil keputusan, mengembangkan jaringan, bertanggung jawab atas hasil kerja kelompok maupun evaluasi diri, melakukan supervisi dan evaluasi terhadap hasil kerja di bawah tanggung jawabnya, serta mendokumentasi, menyimpan, dan menggunakan data untuk menjamin kesahihan data. Yang keempat, mampu bekerja sama dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang tepat dalam rangka membentuk kemandirian. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu menelaah ruang lingkup konsep kegunaan dan proses pemasaran agribisnis. Yang kedua, mahasiswa mampu menggunakan pendekatan dan mempelajari pemasaran. Yang ketiga, mahasiswa mampu menguraikan fungsi-fungsi dan lembaga pemasaran. Yang keempat, mahasiswa mampu merincikan proses penentuan harga, perilaku harga, biaya, dan efisiensi pemasaran. Yang kelima, mahasiswa mampu memecahkan dan menghitung margin dan biaya pemasaran. Yang keenam, mahasiswa mampu menguraikan integrasi pasar. Yang ketujuh, mahasiswa mampu merancang suatu perencanaan dan pengembangan produk. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menelaah dan menguraikan strategi pemasaran. Metode pembelajaran yang digunakan adalah delivery, interaction, dan assessment. Dalam penyampaian materi atau delivery, tujuannya untuk menyampaikan informasi atau materi pembelajaran secara efektif kepada mahasiswa melalui ceramah dan penggunaan media PowerPoint yang menarik. Interaksi bertujuan untuk mendorong keterlibatan aktif mahasiswa agar tidak hanya menerima, tetapi juga memahami dan menerapkan materi melalui diskusi, tanya jawab, kerja kelompok, studi kasus, untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kolaboratif. Yang terakhir adalah asesmen atau penilaian yang bertujuan untuk mengukur pencapaian hasil belajar baik dari aspek kognitif, afektif maupun psikomotor. Penilaian ini berupa formatif maupun sumatif dengan bobot penilaian yaitu partisipasi sebesar 10%, tugas sebesar 20%, UTS sebesar 20%, UAS 25%, dan praktikum sebesar 25% yang diberikan secara objektif dan transparan. Berikut akan saya tampilkan
cuplikan video pembelajaran tatap muka pada mata kuliah pemasaran pertanian untuk materi strategi pemasaran pada pembahasan materi STP, segmentasi, targeting, dan positioning. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi adik mahasiswa. Kabar kalian bagaimana hari ini? Baik. Alhamdulillah, puji Tuhan. Iya, jadi di hari ini, di pagi hari ini kita akan melanjutkan kita punya materi perkuliahan pada mata kuliah pemasaran pertanian. Jadi pada hari ini merupakan pertemuan kita yang ke-14. Jadi dalam pertemuan yang ke-14 ini kita akan mempelajari bersama tentang strategi pemasaran. Nah, dalam strategi pemasaran yang akan kita pelajari di hari ini menyangkut dengan segmentasi, kemudian positioning, dan juga targeting. Ya, nanti kita akan lihat bersama. Namun memulai perkuliahan saat ini akan ada absensi yang Ibu minta kalian untuk mengisinya sebagai bukti kehadiran kalian pada kuliah kita hari ini. Ya, nanti tolong dipindahkan ke teman-teman lain untuk ditandatangan. Oke, jadi kita akan masuk saja pada materinya, teman-teman. Jadi dalam strategi pemasaran ini seperti tadi sudah saya jelaskan, kita akan melihat 3 hal. Nah, sebelum kita masuk pada materi, ada pertanyaan yang ingin Ibu tanyakan kepada kalian. Menurut kalian, ya, pemasaran dengan penjualan itu kira-kira ada bedanya tidak? Pemasaran dan penjualan. Oke, beda. Nah, bedanya di mana? Ada yang bisa jawab? Pemasaran itu bagaimana suatu produsen itu dia menciptakan minat terhadap produk tersebut. Oke. Jadi sedangkan penjualan itu bagaimana produsen tersebut membuat minat konsumen terhadap produk itu menjadi transaksi daya beli jual beli sehingga produsen tersebut mendapatkan laba. Oke, jadi penjualan itu lebih difokuskan kepada laba. Ada lagi yang mau tambah? Saya Silakan. Kalau saya, pemasaran itu menciptakan minat dan membawa hubungan jangka panjang dengan konsumen, sedangkan penjualan itu mendorong konsumen untuk membeli produk atau jasa secara langsung. Oke, jadi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman itu tidak ada salahnya, ya. Jadi perlu kita ketahui bahwa pemasaran dan penjualan itu beda. Kalau penjualan secara singkat itu kita bisa bilang bahwa yang kita ingin capai itu hanya dia punya laba, untung dan rugi. Sedangkan pemasaran itu jangka panjang. Kenapa jangka panjang? Karena pemasaran itu kita memulai dari yang namanya menciptakan produk, sampai di pemasaran, sampai di promosi. Bagaimana supaya produk yang kita pasarkan itu bisa kena di hati pelanggan, sehingga pelanggan itu dia bisa beli lagi produk yang kita punya. Kalau penjualan hanya fokus saja untuk rugi, ya, kita jual, kita punya target penjualan 2000 pieces misalnya, yaudah kita makin-makin kejar 2000 pieces tanpa kita memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen, ya. Oke, terima kasih teman-teman untuk jawabannya. Yang pertama kita akan lihat dulu apa itu pemasaran, ya. Dalam pemasaran ini kita pakai referensi oleh Kotler. Jadi Kotler itu dia mengatakan bahwa pemasaran adalah suatu proses sosial untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai produk pada pelanggan untuk mengelola hubungan dengan cara yang menguntungkan. Jadi kalau dalam pengertian ini ada yang namanya proses sosial. Ya, proses sosial itu pastinya berkaitan dengan masyarakat. Nah, kenapa dinamakan proses sosial? Karena kan ada interaksi, ya, ada interaksi antara pembeli dan penjual. Ada namanya hubungan yang saling menguntungkan antara pembeli dan penjual. Ya, pembeli dia menginginkan produk, penjual dia menyediakan produk. Jadi dari sisi penjual dia mendapat keuntungan, dari sisi pembeli dia mendapat nilai barang yang dia inginkan sesuai dia punya kebutuhan dan keinginan. Oke. Kemudian karena kita akan belajar tentang strategi pemasaran, jadi kalau kita sudah lihat pemasaran, kita lihat apa itu strategi. Nah, strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan,
dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Oke, namanya kita melakukan strategi itu pasti kita mulai dulu dengan perencanaan ya. Kita mulai dari dia punya perencanaan, kita kemudian melaksanakan, lalu kita mengeksekusi. Kita punya gagasan itu bukan dalam jangka waktu yang sudah kita tentukan bersama. Jadi strategi juga dia merupakan satu kesatuan rencana yang menyeluruh dan terpadu. Yang menyeluruh dan terpadu itu seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, di mana yang pertama kita pikirkan dulu produk apa yang kita mau untuk konsumen beli, kemudian kita merencanakan produk itu, lalu kita sampai pada yang namanya promosi sampai di evaluasi. Ya, oke. Nah, dari dua pengertian pemasaran dan juga pengertian strategi yang sudah kita lihat bersama, maka kita capailah pada suatu pengertian dari strategi pemasaran, di mana strategi pemasaran adalah serangkaian tindakan terpadu menuju keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Ya, jadi kita buat strategi pemasaran yang tujuannya itu produk kita itu dia harus unggul di pasaran, harus kompetitif, harus ada nilai jual, nilai saing, dan itu bukan cuma di saat itu saja, tetapi berkelanjutan untuk jangka yang lebih panjang. Oke, tujuan akhir dari kita melakukan strategi pemasaran itu adalah bagaimana konsumen itu dia puas, ya puas sepenuhnya terhadap kita punya produk. Jadi kalau konsumen itu dia puas, otomatis konsumen itu dia akan repeat order. Nah, kalau kalian tahu, mereka akan membeli lagi apa produk yang telah kita pasarkan. Jadi tujuan pemasaran jangka waktu pendek itu bukan cuma hasil yang kita dapat, seperti yang tadi kalian sudah jelaskan bedanya penjualan dan pemasaran tadi, tetapi dalam pemasaran itu yang kita inginkan itu adalah konsumen puas. Kalau konsumen puas, mereka akan melakukan pembelian lagi dan lagi terhadap produk kita. Oke, bagaimana caranya kita melakukan namanya strategi pemasaran? Strategi pemasaran bisa kita lakukan dengan kita menciptakan produk, kemudian kita menawarkan produk tersebut kepada masyarakat, dan secara bebas kita mempertukarkan produk dengan nilai dengan pihak lain. Nilai dengan pihak lain itu artinya nilai dengan kita punya konsumen. Oke, dalam marketing itu ada yang namanya need atau kebutuhan, ada yang namanya keinginan, dan ada yang namanya permintaan. Nah, kalau kita lihat orang untuk membeli suatu produk itu sebagai masyarakat atau sebagai konsumen, kita lihat dulu yang pertama kita punya kebutuhan terhadap produk itu. Misalnya kita butuh untuk membeli apa misalnya? Kalau teman-teman punya kebutuhan pokok itu apa? Makanan, oke. Kalau di kos misalnya beras, ya misalnya contohnya, kita punya satu kebutuhan terhadap beras. Kemudian setelah kita butuh, kita menginginkannya tidak? Menginginkannya untuk membeli produk tersebut, ya karena produk tersebut sesuai dengan kita punya kebutuhan. Nah, setelah kita menginginkan produk tersebut, kita pasti akan melakukan yang namanya permintaan atau pembeli. Jadi kalau kita punya kebutuhan produk apa, kita mempunyai keinginan untuk membeli produk tersebut, dan kemudian kita melakukan yang namanya permintaan terhadap produk tersebut. Itu kunci dari yang namanya marketing. Oke, kita akan belajar tentang strategi pasar atau STP tadi. Jadi strategi pasar itu ada 3, ada segmentasi, targeting, dan positioning. Nanti kita akan bahas satu-satu apa itu segmentasi dulu. Ya, kita akan lihat segmentasi pengertiannya. Jadi segmentasi pasar itu adalah proses membagi pasar yang luas dan heterogen menjadi kelompok-kelompok konsumen yang memiliki karakteristik, kebutuhan, atau perilaku yang serupa terhadap suatu produk atau layanan. Ya. Jadi bagaimana kita membuat segmentasi terhadap produk yang akan kita jual? Ya, misalnya, contohnya saja, kalau kita mau buat produk misalnya susu, kita jadi perusahaan buat produk susu, kita harus membedakan misalnya susu yang kita ingin pasarkan itu targetingnya itu kepada kelompok umur dewasa kah, kelompok umur anak-anak kah, ya. Jadi kita tidak bisa membuat satu produk itu untuk ada memang produk-produk tertentu yang menyeluruh kepada semua orang, contohnya beras tadi.
Tetapi ada juga produk yang harus disegmentasi, karena susu misalnya untuk orang dewasa sama susu untuk anak-anak itu juga pasti dia punya kandungan yang berbeda. Jadi kita harus membuat segmentasi berdasarkan kebutuhan dari kelompok-kelompok tertentu. Oke, tujuannya adalah yang pertama, bagaimana kita memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan konsumen. Jadi sebagai konsumen, kalau dalam keluarga, kalau kita mau beli suatu barang, pasti kita membedakan barang untuk anak-anak pasti dia beda, barang untuk orang dewasa pasti juga dia berbeda. Oke? Jadi kebutuhan dan keinginan masing-masing orang juga berbeda. Kemudian yang kedua, tujuannya mempermudah perusahaan dalam menyusun strategi pasar yang tepat. Jadi kalau menyusun strategi, tergantung dia punya targeting. Kalau strategi pasar untuk anak-anak pasti akan berbeda dengan strategi pasar untuk orang dewasa, untuk Gen Z misalnya dan sebagainya. Kemudian tujuan yang ketiga adalah bagaimana kita menemukan peluang pasar yang lebih spesifik dan potensial. Ya, potensial itu sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Oke, nah dalam segmentasi itu bisa dibagi menjadi 4 segmen, ya, 4 segmen. Jadi yang pertama itu adalah segmentasi geografis. Jadi bagaimana kita membagikan segmentasi itu berdasarkan lokasi, bisa negara, bisa kota, wilayah, iklim dan sebagainya. Misalnya produk kalau berdasarkan iklim, misalnya untuk kalau jaket kembali itu kalau kira-kira dipasarkan pada daerah yang panas, kira-kira laku terjual atau tidak laku terjual. Jadi membuat suatu produk itu dia harus sesuai dengan kondisi wilayah setempat. Kemudian segmentasi yang kedua itu adalah segmentasi demografi yang berdasarkan usia, berdasarkan jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan dan lain-lain. Berkaitan dengan pendapatan, kalau misalnya kita membuat suatu produk, target pasar kita itu adalah untuk konsumen yang dia punya pendapatannya misalnya di atas 10 juta ke atas. Berarti dalam menentukan harga juga, menentukan kualitas juga harus sesuai dengan pendapatan tersebut. Kemudian beda juga kalau kita memasarkan produk itu untuk misalnya masyarakat bawah menengah yang pendapatannya itu misalnya 1 juta sampai 2 juta per bulan. Nah pasti produk yang kita pasarkan itu juga harus tergantung dengan pendapatan yang mereka peroleh, ya. Itu yang dinamakan dengan segmentasi demografis dari sisi pendapatan. Kemudian kalau dari sisi psikografis, berdasarkan gaya hidup, berdasarkan kepribadian, minat dan nilai-nilai. Kalau gaya hidup ya tentunya pasti akan berpengaruh, ya. Misalnya kalau kalian punya orang yang hobi dengan fashion, ya, lalu kalian punya gaya hidup misalnya kalau selebriti itu pasti gaya hidupnya lebih mewah dengan masyarakat biasa. Nah tentunya mereka punya kebutuhan terhadap suatu barang itu juga berbeda tergantung dengan mereka punya gaya hidup. Kemudian yang berikut juga berkaitan dengan segmentasi perilaku. Jadi berdasarkan tingkat penggunaan, loyalitas, manfaat yang dicari dan waktu pembelian. Jadi kalau berdasarkan perilaku ini misalnya sekarang itu di pasar-pasar modern ya sudah tersedia berbagai macam sayuran. Ada sayuran organik, ada sayuran non organik. Nah kita sebagai konsumen terserah kita memilih untuk mengkonsumsi sayuran seperti apa, ya tergantung dengan perilaku kita. Nah kita kalau misalnya dalam sisi perilaku ini, kalau kita tahu bahwa untuk mengkonsumsi sayur organik itu ada manfaat-manfaat baik yang kita dapat buat kita kesehatan, berarti kita memilih untuk membeli produk tersebut. Beda lagi kalau misalnya kita orang yang tidak perlu dengan manfaat produk, yang penting produk itu bisa memenuhi kita punya kebutuhan, kita beli. Nah itu semua tergantung dari bagaimana kita punya segmentasi perilaku. Oke, kita lanjut pada strategi pemasaran yang kedua, yaitu targeting atau bagaimana kita menentukan target pasar. Kita lihat pertama dulu apa itu pengertian targeting. Jadi targeting adalah proses memilih satu atau lebih segmen pasar yang telah diidentifikasi sebelumnya untuk dijadikan sasaran pemasaran. Artinya, perusahaan itu dia akan memfokuskan upaya pemasaran pada kelompok potensial yang memberikan keuntungan. Ya, oke. Jadi setelah tadi kita mensegmentasi, kita punya target pasar. Kalau targeting itu kemudian kita memilih di antara di antara segmentasi tadi, kita memilih untuk melakukan pemasaran itu di bagian segmen yang mana ya. Jadi namanya targeting, kita memilih satu segmen. Misalnya kalian mau
setelah lulus kalian mau buka usaha misalnya, usahanya apa? Ada yang mau buka usaha kalau misalnya selesai kuliah, atau kalian lihat kalian punya potensi pangan lokal yang ada lalu kalian mau kembangkan. Jadi kalian harus sesuai dengan dia punya sasaran pemasaran. Jadi kalau tadi kita segmentasi, kalau dalam targeting itu kita menentukan satu segmen yang akan menjadi kita punya target pasar untuk kita lakukan dia punya pemasaran. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, kalau dalam tadi segmentasi pasar itu ada tiga, yang ketiga itu adalah positioning atau menentukan posisi pasar. Jadi positioning adalah usaha untuk menempatkan citra produk atau merek di benak konsumen sesuai dengan keunikan atau keunggulan tertentu dibanding dengan pesaing. Ya, jadi setelah kita buat segmentasi tadi, memilih segmentasi mana pada targeting tadi, kemudian pada positioning ini kita kemudian melakukan usaha-usaha yang melakukan upaya agar produk kita itu dia tertanam di hati konsumen. Nah, tujuan dari positioning yang pertama adalah menciptakan persepsi yang kuat dan positif di benak konsumen. Jadi persepsi yang kuat itu berkaitan dengan bagaimana kualitas produk, bagaimana manfaat, bagaimana harga, dan bagaimana kesan atau manfaat yang dia dapat setelah dia mengkonsumsi produk kita. Jadi konsumen itu tidak hanya membeli produk karena fungsinya, tetapi juga karena apa yang mereka rasakan atau pikirkan tentang produk tersebut. Misalnya kalau handphone itu di benak konsumen itu orang bilang produk Apple lebih bagus daripada produk yang lain. Itu yang tertanam di benak konsumen. Produk Apple itu lebih mahal daripada produk yang lain. Padahal kenyataannya tidak demikian juga. Ada juga merek Samsung yang harganya puluhan juta. Ya, tidak hanya produk Apple saja, tetapi karena mereka punya personal branding yang kuat di masyarakat, orang-orang itu sudah tahu Apple itu mahal. Ya, itu yang merupakan dengan bagaimana mereka menciptakan persepsi yang kuat di kalangan masyarakat terhadap produk mereka. Kemudian tujuan yang kedua itu membedakan produk dari pesaing atau diferensiasi. Misalnya tanpa diferensiasi jelas, produk akan dianggap sama dan bersaing hanya berdasarkan harga. Misalnya kalau ibu kasih contoh di sini teh botol. Ada teh botol itu yang dia punya tulisan di botolnya itu teh botol dari daun teh asli dari mana. Itu adalah salah satu teknik branding supaya orang tahu bahwa oh, ternyata teh botol ini dia beda dengan teh botol yang ini, karena teh botol ini itu dia ambil dia punya produk, dia punya bahannya dia pakai itu memang bahan alami dari teh mana, misalnya perkebunan teh mana yang sudah terkenal ya. Jadi itu adalah kita bagaimana membuat produk itu berbeda di antara yang lain dengan menciptakan slogan-slogan atau pernyataan-pernyataan yang bisa menggugah konsumen punya selera. Dan yang terakhir, bagaimana kita bisa menciptakan loyalitas pelanggan. Jadi loyalitas pelanggan ini di mana konsumen itu dia akan membelikan ulang atau bahkan dia bisa merekomendasikan dia punya produk yang dia beli kepada orang lain. Jadi kalau dia puas, terus misalnya dia beli produk apa wadah, terus teman bilang katanya kira betul produk apa yang bagus sih, pasti ada langsung dengan langsung bilang oh wadah saja kita sudah coba akan bagus dan sebagainya. Jadi kalau konsumen itu puas, dia bisa merekomendasikan produk tersebut kepada orang lain sehingga penjualan juga pasti akan meningkat. Oke, itu adalah tujuan dari positioning. Oke, adik-adik, berdasarkan materi yang sudah disampaikan hari ini, maka pertemuan kita juga selesai. Namun ada tugas yang harus kalian kerjakan. Ya, jadi ada tugas yang harus kalian kerjakan. Tugasnya itu adalah bagaimana teman-teman bisa membangun strategi pemasaran produk lokal dengan pendekatan STP tadi. Ya, pendekatan segmentasi, pendekatan marketing, dan pendekatan positioning. Jadi yang pertama itu teman-teman pilih produk.
Produk apa yang ingin teman-teman kembangkan? Bisa saja produk-produk lokal yang ada di tempat tinggal teman-teman. Setelah teman-teman memilih produk, teman-teman buat dia punya analisa STP-nya, segmentasinya. Teman-teman, produk yang teman-teman ingin pasarkan itu dia ada pada segmentasi apa? Geografiskah, demografiskah, psikografiskah, ataukah perilaku. Nah, setelah teman-teman membagi dia punya segmentasi, kemudian teman-teman memilih, atau dalam hal ini targeting, memilih 1 atau 2 segmentasi pasar. Kemudian setelah itu teman-teman rancang dia punya positioning atau pesan yang kuat, sehingga teman-teman punya produk itu berbeda dengan teman-teman punya pesan. Oke, sampai di sini kita punya pertemuan teman-teman. Terima kasih dan selamat pagi.